simbol dari Panca Maha Buta, Pertiwi, air, teja, wayu dan akasa. Pertiwi berhubung dengan hidung, air berhubung dengan mulut, api teja berhubung dengan mata, angin berhubung dengan kulit, akasa suara berhubung dengan telinga. Ini konsep pencaharian Tuhan. Terakhir pasti harus didengar wahyu yang disebut wahyu Tuhan. Iya. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Rahayu Pak Made. Rahayu, salam rahayu. Rahayu. Kita ini sedang berada di mana Pak Made? Kita berada di Pura Pusoh, Belah Batuh. Belah Batuh. Jalan Keboiwa, Gianyar, Belah Batuh, Gianyar. Ini dari sejarahnya ini menceritakan apa Pak Made? Atau bagaimana kisah sejarahnya dahulu di Pura Pusoh ini Pak Made? Pura Pusoh sejatinya tidak terdapat data acuan tertulis, baik itu berupa prasasti, Purana, Piagam, Perkempa, dan Babat. Semua data nilai ini mempunyai nilai berbeda. Cuma yang ada di Pura Gaduh sebelah barat ini namanya Pura Gaduh. Di sana terdapat Purana disebut Purana Pura Pusoh Gaduh. Purana Pura Pusoh Gaduh. Awal cerita tahun
1225 kalau nggak salah, era Raja Sri Mahadewa Lancana. Setelah beliau meninggal, karena anaknya Jayasunu masih kecil, diangkatlah adik Sri Dewa Lancana ini yang disebut Sri Indra Cakru. Sri Indra Cakru ini menjadi raja setelah Sri Mahadewa Lancana, yang semestinya anaknya menjadi raja karena terlalu kecil. Akhirnya pamannya yang adik yang diangkat jadi raja. Sri Indra Cakru ini kesenangannya hidup suci. Beliau satu pun tidak ada mengeluarkan prasasti. Akhirnya untuk mengurus kerajaan, ditunjuklah putranya yang nomor 2, yaitu Sri Kebo Parud. Dalam prasasti beliau disebut Raja Patih Mekekasir Kebo Parud. Setelah Dewa Lancana, anak Sri Dewa Lancananya disebut Sri Jayasunu. Setelah menjadi raja, beliau disebut Sri Tarunajaya. Setelah Sri Tarunajaya menjadi raja, akhirnya Raja Patih Kebo Parud ini hidup suci. Dia di Pura Gaduh yang ada sebelah barat Pura Pusah ini. Setelah Sri Kebo Parud, Raja Patih Mekekasir Kebo Parud hidup suci, beliau disebut Sri Jaya Katong. Sri Jaya Katong mempunyai 2 anak, yaitu Sri Rigis dan Sri Karangbuncing. Sri Rigis ini mengikuti pamannya Sri Rigis Sri Pasung Grigis di Lempuyang. Sri Karangbuncing ini lahir laki dan perempuan. Setelah dewasa dinikahkan, akhirnya lama tidak punya anak, akhirnya dicarilah bapaknya, orang tuanya Sri Jaya Katong yang ada di Pura Gaduh. Dia memohon, beliau Sri Jaya Katong ini memuja Saptagiri, 7 gunung yang dipuja yang ada di Bali, dan sesuai dengan stana para dewa. Akhirnya istri dari Sri Jaya Katong ini hamil. Dan istri dari Sri Karangbuncing ini hamil. Istri dari Sri Karangbuncing ini hamil. Nah, akhirnya lahirlah Sri Kebo Iwa. Berarti hubungannya dengan Pura Gaduh ini karena Kebo Iwa ini adalah cucu dari Sri Jaya Katong. Betul. Nah, begitu Kebo Iwa lahir, kakak dari Sri Jaya Katong ini Sri Pasung Grigis. Pasung Grigis lah yang mengangkat Kebo Iwa ini, dididik dan diupacarai sampai mumpuni. Akhirnya oleh Sri Pasung Grigis disebutlah Kebo Iwa ini berbagai macam nama. Salah satunya Sri Jaya Katong, sama dengan nama kakeknya, Walung Singkal, Sri Kebo Teruna karena tidak punya istri. Sri Kebo Iwa ini, Kebo ini artinya wahana, Iwa ini artinya itu. Itu dalam arti Tuhan, wahana Tuhan, kalau bahasa Balinya awatara Tuhan. Setelah Kebo Iwa lahir, bapak ibunya lagi hamil. Lahirlah adik Kebo Iwa ini, kembar lagi, bunceng lagi. Sri Karangbuncing juga namanya. Itu. Berarti ada Sri Karangbuncing, dua Sri Karangbuncing.
Yang bapak dan ibunya Keboiwa Sri Karang Buncing, adik nak Keboiwa Sri Karang Buncing juga. Berarti dalam tradisi zaman dahulu itu anak kembar kalau laki-laki dan perempuan itu dinikahkan Pak Made ya? Kecuali seorang raja. Kalau orang biasa pantang. Oh begitu. Itu kemungkinan karena ini adalah keturunan seorang raja gitu kemungkinan karena udah dijodohkan dari alam sana. Oh, Ya. membawa jodoh sendiri dalam zaman itu. Kalau belakangan tidak diperbolehkan, setelah tahun 50 sekian baru dihapus undang-undang. Kalau dulu kalau orang lahir buncing itu dipisahkan dia dari rumah, umumnya ditaruh di dekat kuburan, jauh dari desa. Gitu. Berarti yang dimaksud buncing itu adalah kembar gitu ya? Kembar laki-laki dan perempuan. Setelah Srijaya Raja Patih Mekakasir Kebo Parut, baru ada kerajaan Bate Anyar. Bate Anyar ini artinya istana baru, di mana kerajaan Bate Anyar ini ada di pasar Belah Batuh, di depannya itu tembok bata, itu disebut Bate Anyar. Yang mana sebelumnya kerajaan bernama Singa Mandawa. Singa Mandawa ada di daerah Pejeng, daerah Be dulu. Gitu. Setelah Srijaya Katong menjadi raja, jadi Raja Patih, diganti oleh anaknya Dewa Lencana, Sri Trunajaya, diganti oleh Sri Masula Masuli, diganti oleh Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Sri Masula Masuli ini pun buncing. Nah, begitu dia Sri Masula Masuli mempunyai putranya pun kembar laki-laki, bukan kembar laki perempuan, laki-laki, karena dalam kerajaan hanya satu orang yang jadi raja. Akhirnya putra dari Masula Masuli ini yang kembar buncing ini bernama Sri Batu Ireng dan Sri Batu Putih. Sri Batu Ireng yang tinggal di kerajaan Batanya, Sri Batu Putih ini diasingkan dia di Jimbaran. Oh, di Jimbaran. Di pertapaan Pura Sarinbuana itu. Setelah dia jadi raja, Sri Batu Ireng ini disebut Sri Astasura Ratna Bumi Banten. Sri Astasura Ratna Bumi Banten itu mungkin 8 dewa mewilayahi 8 kabupaten yang ada di Bali zaman itu. Ya salah satu. Nama Bali zaman dahulu itu Banten ya? Bukan? Bumi Bantul. Banten itu wali juga. Padahal dalam sejarah Bali itu sudah tercatat nama Bali. Itu. Tercatat. Ini kan mungkin julukan dari kerajaan. Bumi Banten. Sri Astasura Ratna Bumi Banten. 8 permata dewa yang mewilayahi 8 wilayah: Badung, Jimbaran, Mengui, Tabanan, Buleleng, Bangli, Klungkung, Karangasem. Gianyar itu belum masuk, belum masuk. Setelah beliau jadi raja Sri Astasura Ratna Bumi Banten ini, baru dia ingat bahwa beliau ini punya kakak kembar yang ada di Jimbaran. Akhirnya diselusuri lah jejak-jejak beliau oleh adiknya ini, Sri Astasura Ratna Bumi Banten ini, menelusuri setiap tempat yang dilalui. Pasti berisi nama batu, batu yang, batu bulan, batu beling, batu dan lain sebagainya. Gitu. Setelah zaman sekarang mungkin orang memberi nama tinggalan nama yang dahulu pasti melekat sekarang. Marga, seperti marga. Bukan begitu. Bukan. Misalnya di sini orang yang memandi, akhirnya lama-lama karena banyak, akhirnya menjadi dia Banjar Pandi. Tempat yang membuat pamor
lama-lama menjadi Banjar Pamor. Karena di sini kenapa disebut belah batuh? Belah batuh. Ada yang mengatakan nama belah batuh dari bara batu, batu membara. Batu bara. Batu yang membara. Ada bala batu, artinya bala batu, tentara batu. Kalau memang itu dipakai patokan, pastinya batu yang dipakai tanda ini pasti keramat. Saya penelitian saya di Pengulu, di Belah Batuh ini di Pura Pusah. Belah ini pecah, Batuh ini tempat suci. Batuh asal katanya dari gaduh. Nah, gaduh ini artinya tempat suci kerajaan. Perubahan lapal nama menjadi dari gaduh, lama-lama menjadi dia Batuh. Batuh ini juga tempat suci artinya. Akhirnya entahlah kenapa kok bisa dia pecah menjadi dia nama Belah Batuh, tempat suci pecah menjadi dua. Di sini menjadi Pura Pusah, di sana menjadi Pura Gaduh. Yang ke satu. Yang kedua, kenapa disebut Belah Batuh? Kemungkinan dari kerajaan Singa Mandawa di Pejeng pindah kerajaan ke Batu Anyar. Apakah di sini sebut Belah Batuh? Itu. Iya, berarti toponimi wilayah begitu Pak Made. Nggih, karena Pejeng sampai Tanpa Siring itu kota kecamatannya ada di Belah Batuh. Kalau memang di sana kota kecamatan terakhir, mestinya Belah Batuh ini di bawah Pejeng. Kenapa kok justru Pejeng ini di bawah kecamatan Belah Batuh? Gitu. Siap. Lalu saya uraikan tentang Pengulu, patung kepala. Pengulu ini artinya kepala. Pengulu artinya leluhur yang dituhankan. Pengulu artinya remote control. Remote control ini ada di kepala, bukan di badan, bukan di kaki. Aspek geologi dari patung kepala ini adalah satu rambutnya berpucut, yang muka menyeramkan. Ini era paham Bhairawa yang ada di Bali, yang diikuti oleh kakeknya Kebo Iwa, Sri Kebo Parut. Makanya cucunya pun disebut Kebo juga. Kakeknya Kebo Parut, cucunya Kebo Iwa. Zaman itu yang menjadi pusat konsentrasi kan kepala. Ini simbol dari dewa pucat, ini simbol dari buta. Kepala yang muka yang menyeram. Ini simbol dari Sunya, ini simbol dari Rame. Ini aktif, ini pasif. Nah, ini simbol dari Panca Mahabhuta. Pertiwi, air, teja, wayu dan akasa. Pertiwi berhubung dengan hidung, air berhubung dengan mulut, api teja berhubung dengan mata, angin berhubung dengan kulit, akasa suara berhubung dengan telinga. Ini konsep pencaharian Tuhan. Terakhir pasti harus didengar wahyu yang disebut wahyu Tuhan. Itu kurang lebih Panca Mahabhuta. Nah, sumber energi yang ada di dunia ini. Siap Pak Made. Terus untuk ini Pak Made, kemarin kan sempat viral itu video tentang kekeramatan Bali ya. Yang yang kemarin saya tunjukkan di tempat Pak Made. Itu menyikapi itu bagaimana sebenarnya Pak Made? Kalau menurut Pak Made sendiri? Semua punya pandang berbeda-beda. Benar. Kalau di Bali-nya ada istilahnya Trihita Karana. Trihita Karana, Priangan, Pewongan, Pelemahan. Priangan ini tempat suci, Pewongan ini penduduk, Pelemahan ini wilayah tanah.
semua punya tafsir beda-beda. Mestinya di Bali ini kan sumbernya dari Pancasrada. Pancasrada, Hindu yakin dan percaya dengan adanya satu Brahman, Tuhan, God, Allah, apapun sebutannya. Hindu percaya dengan adanya roh, Pak Made. Atman, jiwa, spirit dan sebagainya. Hindu percaya dengan adanya hukum karma sebab akibat, percaya dengan adanya punarbawa, lahir berulang-ulang, dan pelepasan. Kita membicarakan tentang butir yang kedua, percaya dengan adanya roh, Atman. Setiap benda yang bergerak dan tidak bergerak pasti ada jiwanya, pasti punya roh, pasti punya spirit. Jadi alam Bali ini dilindungi oleh spirit alam Bali. Contoh, ada suatu penelitian, dia ini mau mencari sifat batu, dibagi sekecil-kecilnya, dibagi sekecil-kecil, tidak habis dibagi, sepersekian juta masih tidak habis dibagi. Hanya batu yang tidak habis dibagi ini ada mengelilingi suatu energi. Energi dia bergerak ini ya yang aktif, yang negatif, yang positif ini diam. Nah, itu. Makanya di Bali ini semua dihormati. Dalam arti kita menuju kepada Tuhan bisa melalui berbagai macam jalan. Bisa melalui Jerumangku, bisa melalui pertapaan-pertapaan beliau, bisa melalui wali tari. Wali itu kalau di Bali apa, Pak? Wali ini tarian. Tarian. Ya? Kan ada tarian barong dan rangde, itu wali. Dia nyembah ini barong ini. Padahal barong itu kan bentuknya macan. Iya. Apakah kita nyembah macan? Padahal macan, barong babi dan lain sebagainya. Ini wahana. Wahana kekuatan sekitar. Sama dengan Bapak Presiden dan lewat di lapangan, pasti mobil RI 1 ditutup kaca hitam, semua memberi hormat. Seolah kita memberi hormat ke wahana beliau. Sama dengan barong ini, ding bentuk macan. Seolah kita memuja binatang. Padahal kalau udah barong ini lewat, otomatis beliau itu sudah ada di atasnya. Di atasnya. Seperti Pak Presiden di dalam mobil. Betul, itu tadi. seperti Dewa Wisnu wahananya Garuda. Dewa Ludra wahananya anjing. Dewa Ganapati wahananya tikus. Ya, dan lain sebagainya. Brahma angsa sebagainya. Berarti setiap seperti tadi Pak Made, persembahan ya. Persembahan itu diperuntukkan untuk apa, Pak Made? Untuk alam atau untuk energi-energi tadi, Pak? Energi tadi. Sehingga bisa menjaga juga. Saling menjaga. Betul. Seluruh upakara yang saya lakukan. Seluruh upakara ini bukan untuk para dewa. Untuk para rencang, para kanggu beliau. Para rencang, para kanggu. Misalnya ada orang yang kesurupan macan. Bagian daging-daging ayam dia yang punya. Ada yang kesurupan monyet, kera, buah-buahnya dia yang punya. Itu. Dan lain sebagainya. Ada burung yang kerauhan burung, beras-berasnya dia yang punya. Kalau seandainya tidak ada yang kesurup kerauhan, ini versi di Jimbaran loh. Itu semua itu. Kalau tidak ada yang kesurup kerauhan para rencang beliau, semua upakara ini kater untuk pemangku dan penganyah tukang sapu di sini. Beliau mestinya yang punya, bukan kita ujuk-ujuk bawa bantuan ke pura diayap oleh mangku, terus kita minta kembali kita makan. Nah, ini etis nggak? Nggak etis. Betul, tidak etis. Beliau yang punya ini pemangku dan tukang sapunya. Terserah Pak Mangkunya ini yang memelihara pura. Iya, memelihara pura ini entahlah mau dimakan, dikasih anjing, apa serah, dijual, monggo.
Atau kadang-kadang ada begini, saya biasanya kalau udah di pura Banten ini, begitu saya bersembahyang, saya beriok kan, saya tumpahkan semua di dalam mangku. Itu. Mungkin karena banyak mangku ini punya buah-buahan, begitu kadang-kadang dia ambil 1 atau 2 aja, sana deh. Itu mestinya, makanya efek dari apa yang kita makan itu mestinya untuk para Buddha, kita yang makan. Jadinya seolah sifat Buddha kita muncul. Mestinya beliau yang punya para rencang ini. Gitu. Kalau para kanggo ini udah, tadi saya bilang tengah-tengah ini, diam, jalan. Oh, berarti kalau para rencang ini yang negatif, yang aktif, para kanggo ini yang positif gitu ya, Pak Made? Para kanggo itu tengah-tengah. Oh, tengah-tengah, netral dia. gitu ya? Kayak jero mangku ini namanya para kanggo. Oh, iya. Dia di tengah-tengah ini. Karena pemangku ini menyampaikan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Beliau di tengah. Ini beliau ini disebut para kanggo. Diam dah umat. Oh iya, benar. Iya, siap Pak Made. Keren. Kayaknya sementara gitu dulu Pak Made. Terima kasih untuk informasi hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya Pak Made. Padahal sedikit. Oh iya, siap. Monggo ditambahkan ini Pak Made. Dari Pura Pura Gaduh, bukan? Pura Gaduh. Dulu Pura Pusah dan Pura Gaduh ini awalnya menyatu. Menjadi satu. Mungkin perubahan zaman atau perubahan estafet kekuasaan. Iya. Jadilah dia dua menjadi Pura Pusah dan Pura Gaduh. Kenapa saya berani bilang ini menyatu? Dengan alasan satu, setiap puja wali di Pura Pusah, betara Pura Gaduh yang berstana di Pura Gaduh dijemput dulu, distanakan di Gedong Pusah, baru mulai acara. Itu satu. Yang kedua, sebagian peninggalan Pura Gaduh ada di Pura Pusah, seperti Pengulu, itu Meru Tumpang 5, sekarang Tumpang 2 dia, mungkin mempunyai makna sesuatu, dan Kori Pemengkang, Kori Agung yang besar. Yang ketiga, di belakang Pengulu ada persimpangan Gaduh. Ada Pelinggih persimpangan Gaduh. Pelinggih persimpangan Gaduh mana ini? Apakah Gaduh di barat? Apakah Pasak Gaduh di peminggir? Yang keempat, ada Pura Batur Sari di sebelah utara Gedong Pusah, dimong oleh warga Karang. Kenapa bisa di tempat yang tidak lazim ada pura warga, tempatnya di depan di ulu gitu. Yang kesekian, Purana catatan tertulis di Pura Gaduh disebut Purana Pura Pusah Gaduh. Berarti satu ya? Ya, Purana Pura Pusah Gaduh. Setelah perubahan zaman, awal dari Pura Pusah itu kemungkinan dari sini. Karena di Pura Pusah ini terdapat 3 pura utama. Pura Desa, Pura Pusah, dan Pura Dalam Kayangan. Gitu. Mungkin setelah zaman perkembangan zaman, Pura Pusah dan Pura Desa ini dipisah. Ya, di luar. Gitu. Siap, Pak Made. Dengan ciri-ciri ada Pura Mundar Mandir, Sedahan Atma, itu. Para Atma di situ. Di situ, ya. Itu kurang lebih. Baik. Terima kasih Pak Made untuk informasinya. Semoga budaya di sini dan di Jawa berkembang terus dan kita saling bangga dengan budaya leluhur Pak Made. Moga rahayu. Amin. Rahayu.